Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal qaumidz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dzukhrina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semua di bulan puasa ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah dan istiqomah. Bagaimana, apakah kalian semua bisa tarawih di masjid atau di rumah? Alhamdulillah, saya baru pulang dari masjid, tarawih di masjid dan tadarus Al-Quran. Memang istiqomah itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Maka Rasulullah pernah disinggung, pernah menjawab pertanyaan sahabat ketika beliau ditanya tentang ayyul amal afdol, mana amal yang paling utama. Beliau menjawab adwamuha, yaitu amal yang paling langgeng atau paling istiqomah, amal yang kontinu. Wa in qalla, walaupun sedikit, kata Rasul, walaupun sedikit. Jadi panjenengan membaca Al-Quran setiap hari 2 lembar, tapi kontinu istiqomah, itu lebih baik daripada sehari baca 1 juz, besok setengah juz, besok lagi enggak baca, besoknya 5 juz, besoknya enggak baca. Itu lebih baik panjenengan membaca 2 hari tapi kontinu setiap hari. Maka ada makalah mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Seperti halnya saya punya niat setiap habis subuh dan menjelang maghrib untuk on air. Tapi tadi sore kebetulan habis asar anak saya pinjem HP untuk game-gamean sampai baterainya lowbat, akhirnya terus dicas, menjelang maghrib baru saya buka HP. Jadi sangat sulit sekali untuk istiqomah. Maka mari kita berdoa bersama, semoga madrasah online ini bisa istiqomah, panjenengan semua bisa istiqomah menyimak dengan baik. Saya juga bisa istiqomah di dalam melayani panjenengan semua, khidmah kepada ilmu, khidmah kepada agama, khidmah kepada masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, masih seputar materi pelajaran pada hari ini, yaitu tentang fiqih. Kebetulan membahas tentang rukun Islam yang pertama, itu syahadat. Ada sebuah permasalahan. Seandainya ada seorang dipaksa untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata kafir, kata-kata kekufuran. Ini bagaimana? Sementara hatinya masih mantap beriman. Apakah dia murtad, keluar dari Islam karena telah mengucapkan kata-kata kafir atau enggak? Ini sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada zaman Rasulullah pernah terjadi sebuah keluarga, yaitu keluarganya Yasir. Keluarganya Yasir dipaksa oleh orang-orang Quraisy
Quraisy jahiliyah untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Diriwayatkan dalam sebuah kitab tafsir Asy-Syirbini bahwa Yasir ini punya seorang istri dan anak lelaki namanya Ammar. Istrinya namanya Samiyah. Si Samiyah ini oleh orang Quraisy ditarik, diikat, ya, diikat tangannya dan kakinya, diikat dengan oleh dua, kemudian tali itu diikatkan dengan dua onta yang berlawanan arah sampai istrinya Ammar ini meninggal dunia. Orang Quraisy mengatakan, orang Quraisy jahiliyah, ini kamu masuk Islam karena seorang lelaki, yaitu Ammar. Akhirnya karena Ammar dan istrinya ini disuruh untuk mengucapkan kalimat kafir, enggak mau, akhirnya mereka meninggal dunia, mati. Lalu anaknya yang bernama Ammar ini begitu melihat kedua orang tuanya meninggal dunia karena disiksa oleh orang Quraisy itu, dia mau mengucapkan kalimat kekafiran yang dipaksakan oleh orang Quraisy ini. Setelah kejadian itu terdengar pada Rasulullah, tapi hatinya Ammar masih iman. Rasulullah dikasih tahu oleh sahabat yang lain, apa kata Rasulullah, Ammar itu hatinya penuh dengan keimanan. Ammar itu darah dagingnya sudah bercampur baur dengan iman. Enggak mungkin Ammar itu kufur, kata Nabi. Keesokan harinya Ammar betul langsung datang ke Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 106. Sina Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Orang yang barang siapa yang kafir dengan Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir sementara hatinya masih tenang dengan keimanannya, ini tidak dihukumi kafir. Sebenarnya ada beberapa pendapat, ya, ada beberapa pendapat tentang apa peristiwa ini. Artinya kasus seperti ini ada beberapa pendapat. Nah, salah satu pendapat yang kuat itu, ya, kalau memang dia itu seorang tokoh, ya, seorang tokoh di mana dia menjadi panutan masyarakat. Apabila dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, maka bisa menggoyahkan iman masyarakat. Kalau dia masuk kafir, maka dia tetap nggak boleh mengucapkan kalimat kafir walaupun dipaksa, walaupun terbunuh dan dia mati syahid. Ini salah satu. Jadi kalau nggak salah ada 5 pendapat, ya, ada 5 pendapat. Jadi ada yang mengatakan boleh, seperti kejadian Ammar yang baru saya terangkan tadi. Ya. Intinya syahadat, dua kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Orang musyrik, orang non-muslim, orang kafir, begitu dia masuk Islam, dosanya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan apa dia masuk Islam? Dengan 2 kalimat syahadat. Dengan ucapan kalimat syahadat, dosanya diampuni. Bayangkan, kita orang Islam yang setiap hari membaca 2 kalimat syahadat minimal setiap hari 9 kali, ya kan? Sholat zuhur 2 kali di tahiyat pertama dan kedua, sholat asar 2 kali di tahiyat pertama dan kedua, sholat maghrib 2 kali tahiyat pertama dan kedua, 6. Sholat isya 2 kali di tahiyat pertama dan kedua, sholat subuh 1 kali. 9 kali kita membaca 2 kalimat syahadat dalam minimal 1 hari. Maka tidak heran kalau Rasulullah mengatakan orang yang sholat 5 waktu itu dosa-dosanya diampuni. Laksana orang yang mandi di sungai setiap hari 5 kali. Loh, mandi kok setiap hari 5 kali? Pasti bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sampai lupa ini jam 8 sampai jam 9 adalah waktu untuk TJB ya, tanya jawab bebas. Saya sampai lupa. Mohon maaf. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.